Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan saya pertama-tama memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aldi Ramdhani. Di sini saya sebagai badal, sebagai pengganti Ustaz yang berhalangan tidak bisa masuk, tidak bisa join. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang tasrif istilah. Tasrif istilah. Jadi bagi yang sudah mendapatkan filenya bisa dibuka. Kitab Matan Bina. Kitab Matan Bina. Silakan dibuka. Langsung ke halaman 12. Matan Al-Bina halaman 12. Terus ke bawah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan berbicara tentang ilmu sorof. Jadi sebelumnya pada pembahasan tasrif lughawi sudah dijelaskan bahwa ilmu sorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk-bentuk kata. Kata itu kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Arab kata itu artinya kalimat. Perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah jumlah. Makanya di sini khusus untuk membahas perubahan kalimat. Sebelum masuk ke sini, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan juga, sudah yang dijelaskan oleh Ustadz yang lain. Tapi saya ingin sedikit menyinggung dulu tentang takrifnya sedikit, karena nanti ini akan berkaitan dengan pembahasan kita, takrif atau definisi. Boleh ke halaman 1 dulu. Halaman 1. Di situ ada halaman 1 terus di atas. Ke bawah halaman 1 dari kitabnya. Dari PDF-nya berarti ketiga ya. Satu lagi ke bawah. Nah, seperti biasa di kalangan para ulama di kita, khususnya ulama Indonesia, di ulama salaf biasa sebelum membahas sesuatu itu membahas mabadi asyraf. Mabadi asyraf itu artinya
hal-hal yang perlu diketahui, artinya hal-hal yang berkaitan dengan sebuah ilmu. Yang di sini ada bait inna mabadi kulli fanin asyraf hadan mawdu'an khudna fatamrah. Ada juga al-haddu wal mawdu'u summa tamrah dalam teks lain. Hukmun masailun wad'un istumit ismun wa nisbatun fadun. Jadi itu ada 10 bahasan-bahasan di setiap ilmu apapun, khususnya dalam ilmu Islam, baik itu syarah, nahwu, hadis, tafsir, fikih, usul fikih dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai mabadi asyarah tersendiri. Nah, di sini ilmu syarah tentu mempunyai mabadi asyarah juga. Dan yang pertama adalah awalan hadduhu. Hadduhu di sini bisa kita katakan dengan batasan. Kalau secara harfiah had itu artinya kan batasan, tetapi untuk lebih mudah dipahami, had di sini adalah takrif atau definisi dari ilmunya. Di sini ilmu sorof atau tasrif yaitu fil lughah, at-tasrifu fil lughah. Tasrif secara bahasa yutlaku wa yuradu bihi at-tahwilu wa taghyiru wal bayan wa tafsil wa taqsim wa ghairu dzalika minal ma'ani. Di sini secara bahasa tasrif adalah biasa disebut juga dengan diucapkan untuk at-tahwil. At-tahwil itu adalah perpindahan, at-taghyir perubahan, wal bayan penjelasan, wa tafsil perinci, wa taqsim dan pembagian, wa ghairu dzalika minal ma'ani dan lain sebagainya tentang makna-makna yang berkaitan dengan tasrif itu. Jadi itu secara bahasa, bahwa mudahnya ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan, perubahan, perpindahan dan lain sebagainya, itu ilmu sorof. Wastilahan dan secara istilah, takrif dari sorof ini adalah, di sini ada pendapat Ibnu Hajib. Qala Ibnu Hajib, ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalam allati laisat bi i'rabin. Ilmun bi usulin, ilmu tentang usul. Usul itu tentang asal-asal, artinya asal-asal kata atau kalimat tersebut. Yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalam, untuk mengetahui tingkah-tingkah atau keadaan-keadaan tentang pembentukan kalim. Nah, kalim ini berarti kalau dalam bahasa Indonesia kata allati laisat bi i'rabin, yang bukan i'rab. Ya, i'rab itu karena i'rab masuknya dalam pembahasan nahwu. Kita langsung lanjut ke bawah. Fa qauluhu ilmun bi usulin. Ilmun bi usulin, yang dimaksud dalam ta'rif di sini, ilmun bi usulin di sini adalah qawaidul ilmi tasrif, yaitu kaidah-kaidah tentang ilmu tasrif. Jadi tentu dalam ilmu sorof ini terdapat kaidah. Makanya di sini ada ilmun bi usulin. Dan untuk kita memahami ilmu sorof, tentu kita harus memahami kaidah-kaidah tentang ilmu sorof. Ilmun bi usuli ay qawaidu ilmu tasrif, yaitu kaidah-kaidah tentang ilmu tasrif. Kemudian dalam ta'rif di sini dikatakan yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalam, untuk mengetahui keadaan-keadaan, tingkah-tingkah pembentukan kalam. Dalam membentuk lafaz atau kata itu, ini asalnya bagaimana? Ini kenapa jadi seperti ini? Kenapa ada doroba? Kenapa ada doribun? Kenapa ada al-hasanah? Kenapa ada hasunah? Ini asal-usulnya diketahui, dikaji oleh ilmu sorof. Yu'rafu biha ay yu'rafu bihayatul kalimatil arabiyyah min haitsul harakatu was sakanatu wa adadul hurufi wat tartibi. Yaitu mengetahui ahwalu abniyah kalam ini, yaitu keadaan-keadaan kalimat al-arabiyah, berarti kata-kata adalah bahasa Arab, min haitsul harakat, dilihat dari segi harokatnya, was sakanatu, dan dilihat dari segi sukunnya, wa adadul hurufi wat tartibi, dan dilihat juga dari jumlah huruf-huruf yang ada pada kata tersebut, wat tartibi, dan jumlah susunannya.
Nah, di sini dilanjutkan dulu al-irti laisat bi robin. Kharaja bi ilmu nahwi li anna ilmu tasrif yabhasu fi awailil kalimi wa ausatihi. Makanya di sini kenapa ada kata laisat allati laisat bi robin. Jadi tasrif ini sangat berbeda dengan nahwu walaupun nanti berkesinambungan. Saling membutuhkan, tetapi tentu berbeda. Kharaja bi ilmu nahwi, tidak termasuk ilmu nahwu dana ilmu tasrif yabhatsu fi awailil kalimi wa ausatihi, karena dalam ilmu tasrif ini atau sorof ini hanya membahas tentang awal-awal kalimat, wa ausatihi, dan pertengahannya. Contoh seperti doroba. Doroba itu kan susunnya do, ro, dan ba. Itu akan berubah makna menjadi doroba yang asalnya kata kerja atau fiil, artinya kan telah memukul, akan berubah kata atau maknanya ketika berubah menjadi doroba, dod, alif, ba. Itu kalau fiil. Tetapi kalau di sini pembentukannya, karena di sini kita lebih membahas tentang tasrif istilahi, maka lebih menekankan tentang perubahan dari fiil, madi, mudore, masdar, il amr, dan isim yang lainnya. Nah, di sini ketika lafadznya berubah menjadi doribun, maknanya berubah menjadi orang yang memukul. Nah, di situ perubahan di situ hanya terdapat pada ilmu nahwu, tidak terdapat pada ilmu sorof, tidak terdapat pada ilmu nahwu. Fi awakil bikhilafin nahwi bahwa ilmu dibahas fi awakil kalim, beda dengan nahwu. Nahwu itu membahas tentang akhir kalimat min haitsul i'rab wal bina'u. Itu membahas tentang i'rabnya, jadi ada rofa, nasab, jazm, jar, dan lain sebagainya. Di situ kan i'rab, ada perubahan-perubahan. Wa qad istarqu tasrifu ma nahwi. Walaupun terkadang itu mustarok. Mustarok itu mempunyai peran yang bersamaan dengan nahwu. Lakin la min haitsul i'rabu wal bina inama min haitsul idgham. Tapi hanya ada ketika nanti ada pembahasan idgham, dalam ilmu tasrif nanti ada pembahasan idgham. Jadi idgham di sini idgham dalam ilmu sorof. Walaupun nanti dalam prakteknya hampir sama dengan idgham pada ilmu tajwid. Au hadfin au ahadis sakinain. Nanti ada pembuangan huruf. Kenapa ini kok jadi 3 huruf? Padahal asalnya 4 huruf dan lain sebagainya. Jadi situ mengetar tentang ilmu sorof yang akan kita bahas. Kemudian langsung ke halaman yang tadi itu halaman 12. Halaman 12 kita akan langsung membahas tentang bab-bab tasrif. Kita bahas secara umum dulu, baru nanti kita spesifikkan bahwa dalam sorof ada pembahasan-pembahasannya tersendiri. Halaman 12 dalam kitabnya, jadi halaman 14 di PDF. Ke bawah lagi. Bawah. Bahasan tadi di bawah lagi. Kalau di PDF berarti halaman 14. Nah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwab at-tasrif fi khamsatun wa salasuna baban. Bahwa ketahuilah bahwa bab dalam tasrif itu ada khamsatun wa salasuna baban. Ada 35. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 33, ada yang 35. Itu hanya perbedaan dari klasifikasinya saja. Jadi ada satu bab yang dianggap masuk ke sini. Tapi pendapat lain, oh ini nggak masuk situ, tapi pembahasannya bab yang lain. Sitatun minha li sulasil mujarrad. Yang 6 diantaranya adalah sulasi mujarrad. Karena kalau
Kita lihat nanti di bagan. Saya dilihat bagannya sebentar. Di bagan yang tadi dikirimkan ke grup, ada bagan tentang pembagian tasrif yang 35. Nah, makanya di sini dalam kitab Matan Bina di sini babnya terbagi 35. Tetapi dalam bagan yang saya kirimkan itu hanya 33. Kenapa? Karena di situ ada bab yang disatukan dan ada bab yang dipisahkan. Jadi ada yang dipisahkan pada babnya sendiri. Kemudian di sini yang pertama adalah asulasi al-mujarrad. Asulasi al-mujarrad itu berarti akar katanya adalah 3 huruf asulasi. Akar kata asal katanya asulasi. Asulasi itu kan dari salasa, itu kan artinya 3. Berarti yang asal katanya itu dari 2 huruf. Karena dalam bahasa Arab huruf 3 itu sudah yang paling sedikit. Tidak ada akar kata 1, hanya 1 huruf atau 2. Nah, ketika nanti kita menemukan ada 1 huruf atau 2 huruf, itu berarti bukan asal katanya. Tetapi di situ malah hasil dari perubahan tasrif yang akan kita bahas. Ilmu tasrif. Kenapa ini kok jadi yang tadinya 3 huruf jadi 2 huruf? Kok jadi ada 1 huruf? Makanya di sini dijelaskan dulu bahwa bab yang 6 dari 35 adalah sulasi mujarrad. Sulasi itu berarti asal 3 huruf. Al-mujarrad artinya dia tidak mendapatkan huruf tambahan apapun. Langsung al-babul awal untuk lebih jelasnya, yaitu wazan fa'ala yakmulu mauzunuhu nasroyan suruh. Nah, wazan, kita sering mendengar wazan. Wazan itu kalau secara maknanya kan wazan kan timbangan. Wazan itu timbangan, tetapi maksudnya di sini adalah patokannya, patokan perubahan huruf. Atau dari kita lihat dari fa'ala yaf'ulu mauzunuhu, nah mauzun itu berarti yang ditimbangnya. Jadi kita ingin mengetahui perubahan lafaz nun sodro ya nun sodro pada nasroyan suruh. Ini cocoknya masuk ke bab yang mana? Masuknya itu mengetahuinya dengan dilihat dari wazan mauzunnya. Ini hanya contoh adalah nasroyan suruh, walaupun nanti ada yang lain, contoh yang lain. Wa alamatuhu. Jadi di sini penting juga kita mengetahui bahwa dalam fa'ala ini, fa'ala yakmulu di sini terbagi menjadi 3 huruf. Karena ini sulasi yang huruf asal. Makanya contohnya fa'ala yakmulu. Fa di situ disebut fa fi'il. Ain di situ disebut ain fi'il, lam itu disebut lam fi'il. Nah, itu kan ini menjadi patokannya. Kenapa disebut fa fi'il? Karena patokannya dari fa'ala yakmulu. Makanya ketika dimasukkan mauzunnya nasoro yansuru, nun di sini disebut dengan fa fi'il karena terletak paling awal. Huruf yang paling awal pada kata ini disebut fa fi'il. Berarti ain fi'ilnya sod. Fa'ala yafmulu nasoro yansuru. Fa'ala fa fi'il nasoro. Nun fa fi'il, sod ain fi'il, ro berarti lam fi'il. Tuh. Wa alamatuhu, dan cirinya ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan, yaitu ain fi'ilnya adalah difatahkan. Ain fi'il difatahkan. Makanya di sini penjelasannya tidak ain fi'il di sini kan berarti huruf ain pada fi'il fa'al yakmulu, berarti nasro yansuru ain fi'ilnya adalah sod maftuhan difatahkan. Ini bab awal. Bab awal berarti ain fi'il difatahkan, nun sodro ain fi'ilnya maftuhan difatahkan, berarti sod di sini yang menjadi ain fi'il tidak nasiru, tidak nasuro, tetapi nasoro, karena bab awal ini ainul fi'li maftuhan difatahkan. Fil madhi madmuman fil dan didomahkan pada fi'il mudhari. Berarti didomahkan fi'il mudhari yansuru. Nasarkan fi'il madhi yansuru fi'il mudhari. Yansuru berarti ain fi'il tetap sod.
Nah, di situ didomahkan wa bina'uhu lita'diyah quliban. Dan binahnya artinya fungsi ketika ada fi'il, kata kerja yang masuk kepada bab ini, dia mempunyai makna lita'diyah. Lita'diyah itu artinya ketika sebuah kata kerja, dia membutuhkan objek agar menjadi kalimat yang lengkap. Contohnya di sini, nasoro. Ini disebut at-ta'diyah atau muta'addi dalam istilah-istilahnya. Contoh nasoro. Nasoro ini kan maknanya menolong. Setiap ada yang menolong, berarti ada penolong dan ada orang yang ditolong. Penolong di sini disebut subjek atau dalam istilah sorof disebut fa'il. Kemudian orang yang ditolong disebut objek atau dalam istilah sorofnya itu adalah maf'ul bih. Makanya di sini lita'diyah nasro yang suruh nasron. Untuk menjadi kalimat yang lengkap, dia membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Contoh, nasoro Ahmadu sodiqohu. Nasoro telah menolong Ahmadu. Ahmad berarti pelakunya, fa'ilnya Ahmad. Nah, ketika nasoro Ahmadu itu belum lengkap karena masih menjadi pertanyaan, belum menjadi kalimat yang sempurna. Maka dibutuhkan maf'ul bih, yaitu objeknya. Siapa yang ditolong? Sodiqohu, temannya. Nah, itu yang disebut dengan at-ta'diyah. Kata kerja yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'ad. Itu tentang at-ta'diyah. Qad yakunu laziman. Dan terkadang juga fi'il ini artinya dalam bab awal ini fa'ala yakunu terkadang juga lazim. Nah, di sini lazim berarti kebalikan dari muta'ad. Pokoknya setiap fi'il itu tidak akan terlepas dari apakah dia maknanya muta'ad atau lazim, at-ta'diyah atau lazim. At-ta'diyah membutuhkan objek atau maf'ul bih, laziman tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang lengkap. Nah, misalul muta'addi. Contoh kalimat muta'ad adalah nahu nasoro zaidun amron. Nasoro kan fi'il madhi yang maknanya telah menolong. Zaidun menjadi fa'il, berarti orang yang menolongnya. Amron itu menjadi maf'ul. Nah, ketika hanya nasoro zaidun lafadznya itu belum menjadi kalimat yang lengkap. Karena nasoro adalah al-muta'addi. Fi'il kata kerja yang al-muta'addi, dia membutuhkan maf'ul. Nasoro zaidun amron. Zaid menolong Umar. Wa mithalul lazim. Dan contoh yang lazim, nahu khoroja zaidun. Khoroja mananya keluar. Zaidun berarti Zaid, nama orang. Dan sini khoroja termasuk pada fi'il lazim karena dia tidak membutuhkan maf'ul. Kenapa? Karena makna khoroja sendiri keluar. Ketika keluar itu tidak perlu dikatakan dia keluarnya kemana atau keluar dari mana, itu tidak perlu. Itu untuk menjadi kalimat yang lengkap. Cukup dengan Zaid keluar, itu sudah menjadi kalimat yang lengkap, yang sempurna. Jadi situ ini contoh penjelasan tentang wazan mauzun. Wazan mauzun karena di sini dari 36 ini ada wazan dan mauzunnya. Artinya mauzun di sini hanya contohnya saja, walaupun nanti lafadznya, kalimatnya bisa berbeda-beda fi'ilnya. Seperti ini, khoroja yakhruju. Sama dengan nasro yansuru. Dia masuk kepada bab yang pertama, yaitu fa'ala yakmulu. Nah, fa'ala yakmulu. Begitu juga dengan bab kedua sampai bab terakhir. Nanti ada perubahan-perubahannya tersendiri. Dan kita masuk dulu ke kitab Al-Amtsilah At-Tasrifiyah. Al-Amtsilah At-Tasrifiyah. Nah, kalau di itu covernya warna kuning. Al-Amtsilah At-Tasrifiyah. Dibuka kitabnya, kitab yang satunya lagi, Al-Amtsilah At-Tasrifiyah.
Al-amsilah atas rifiyah. Al-amsilah atas rifiyah. Tolong dibuka kitab al-amsilah atas rifiyahnya untuk melihat contoh-contoh dari bentuk-bentuk al-amsilah atas rifiyah. Ini karena tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu karena tasrif itu secara garis besar ada dua, yaitu tasrif istilahi dan tasrif al-lughawi. Nah, tasrif al-lughawi seperti yang telah dijelaskan itu perubahan dari kita mengkaji dari segi objek dan subjeknya, objek dan subjek pada sebuah fiil seperti nasoro, nasoru, nasorot, nasorota dan sebagainya itu dalam fiil madinya. Dan fiil mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulan, yaf'uluna dan lain sebagainya. Itu kan itu di dalam kitab ini al-amsilah atas rifiyah di sini menjelaskan tentang contoh-contoh dari wazan dan mauzun dari semua tasrif. Artinya semua tasrif yang ada 35 bab itu. Di bab yang awal tadi kita membahas tentang fa'ala yaf'ulu. Wazannya yang mauzunnya nasro yansur. Di situ bisa dilihat contoh fa'ala yaf'ulu. Fa'ala itu disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Fa'lan isim masdar. Maf'alan masdar, mimi nama-namanya. Bahwa fa'ilun. Di sini perubahan-perubahannya. Fa'ilun. Isim fa'il, maf'ulun, isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul, fi'il nahi. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, maf'alun, maf'alun, isim zaman dan isim makan, mif'alun, itu isim alat. Di sini kita kaji tentang perubahannya. Dari wazan fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru ikut. Berarti nasoro. Nasoro di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dia mempunyai makna telah atau maknanya madhi, berarti lampau. Ketika kata kerja dia masuk pada wazan fi'il madhi, sigat fi'il madhi berarti maknanya menunjukkan telah. Jadi nasoro ini fi'il madhi. Ketika kita kaji maknanya, maka makna dari nasoro adalah telah menolong. Kemudian yansuru. Yansuru di sini disebut dengan fi'il mudhari. Jadi tasrif ini kalau menurut pandangan pribadi saya, untuk kita menguasai bahasa Arab untuk mudah baik itu membaca maupun berbicara dalam bahasa Arab, menulis bahasa Arab, ini sangat penting untuk kita hafalkan. Karena ini yang menjadi patokan dalam perubahan-perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan untuk menunjukkan lampau, menunjukkan yang akan datang, itu tinggal menambahkan katanya. Contoh, menolong. Untuk menunjukkan kata menolong lampau, tinggal ditambahkan telah menolong. Tapi dalam bahasa Arab itu harus dimasukkan kepada fi'il madhi, berarti nasoro. Kemudian untuk akan atau sedang menolong, kita akan mengatakan Zaid sedang menolong Amr. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia tinggal ditambah
menolong Amr, sedang menolong Amr, atau akan menolong Amr. Tapi dalam bahasa Arab kita mengatakannya dengan merubah dari tadinya nasoro menjadi yansuru. Maka yansuru dia mempunyai makna telah atau akan menolong. Nasoro yansuru. Kemudian ada lagi nasron. Nasron ini disebut dengan isim masdar. Isim masdar. Isim masdar yang mengandung arti ketika nasoro telah menolong, yang suruh akan atau sedang menolong. Nah, isim masdar berarti maknanya adalah pertolongan. Jadi maknanya pertolongan. Kemudian wa ansoron. Masdar itu masih sama. Jadi ada masdar tanpa mim dan masdar dengan mim. Itu hanya menambahkan huruf mim di depannya. Itu masih sama masdar juga yang mengandung arti pertolongan. Mansoron. Dan bahwa ini hanya isim domir, hanya tambahan dalam susunan ketika kita mentasrif. Nasroyan surun nasron, mansoron bahwa nasirun. Di sini kita bisa melihat perubahan-perubahannya. Perubahan dari nasoro kemudian jadi yansuru, terus kemudian kesana lainnya menjadi nasirun. Ini kan perubahan-perubahan. Ini kenapa yang asal katanya adalah nasoro, nun sodro. Ini kenapa jadi ada ya di depannya menjadi yansuru. Kenapa menjadi hilang, tetapi hurufnya tetap nun sodro, tetapi harokatnya yang berbeda. Yang tadinya nasoro dipatahkan semua menjadi nasron, menjadi disukun fakirnya atau sodnya. Nah, inilah ketika kita menjumpai lafaz-lafaz demikian, kita bisa menelitinya. Di sini dilihat dari dia sigotnya sigot apa? Apakah sigot fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk kepada nasirun, itu kan ada alif. Ada alif di antara nun dan sod. Nah, maka maknanya sudah berubah lagi. Maknanya menjadi isim fa'il, yaitu orang yang menolong. Nasirun. Atau kalau contoh yang lain, doribun. Berarti orang yang memukul. Alimu, orang yang mengetahui. Jadi itu perubahan-perubahan. Jadi contoh alima ya'lamu ilman. Alima ilman berarti telah mengetahui. Ya'lamu akan atau sedang mengetahui. Ilman berarti pengetahuan. Jadi ketika masdar ilman itu artinya menjadi pengetahuan. Nasoro telah menolong, nasron menjadi pertolongan, itu masdar. Mansoron juga sama seperti itu. Wa ma'laman. Ketika masuk pada wajan alimun, alimun berarti orang yang mengetahui. Jadi itu isim fa'il. Kemudian wadaka mansurun. Wadaka itu isim isyarah, berarti untuk menunjukkan ini adalah mansurun. Mansurun ketika lafaz yang tadinya nun sodro, mimnya ditambah di depan, ditambah wawu juga sebelum akhir menjadi mansurun, maka maknanya menjadi isim maf'ul. Isim maf'ul berarti objek. Berarti orang yang ditolong. Ketika kita melihat lafaz ja'a al-mansuru, telah datang al-mansur. Nah, kita ingin mengetahui mansur ini asal lafaznya dari mana, maknanya apa. Sedangkan yang kita tahu bahwa nasoro yang suruh adalah maknanya menolong. Berarti ketika ada mim nun sod waw ro, ini wajannya sama dengan maf'ul. Maf'ulun berarti isim maf'ul. Berarti makna ja'al mansuru, ja'a al mansuru. Berarti maknanya ja'a telah datang al mansuru, orang yang ditolong. Kalau seperti yang tadi isim fa'il, ja'a an-nasiru, telah datang an-nasiru, orang yang menolong.
Begitu perubahan-perubahannya. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu nahwu dan sorof memang menjadi kunci. Makanya ada yang mengatakan bahwa an-nahwu abul ulumi wa sorfu ummuha, bahwa nahwu itu adalah bapaknya ilmu-ilmu, wa sorfu ummuha, dan sorof adalah ibunya. Karena untuk menghasilkan anak itu butuh bapak dan ibu. Untuk menghasilkan makna, untuk menghasilkan pemahaman dalam bahasa Arab, pembentukan kalimat, susunan-susunan yang benar, itu membutuhkan nahwu dan sorof. Nah, itu jadi isim maf'ul. Kemudian ada uf'ul. Ini uf'ul di sini berarti fi'il amr. Kemudian nasoro yang suruh menjadi unsur ketika fi'il amr. Berarti maknanya fi'il amr adalah kata perintah. Unsur, tolonglah. Berarti maknanya tolonglah. Idrib, pukullah. Kemudian iklam, ketahui. Dan di sini wazannya uf'ul. Tinggal ditambah alif di depannya, kemudian disukunkan pak fiilnya dan didomahkan juga mengikuti fiil mudhari'nya menjadi uf'ul unsur. La taf'ul. Nah, ini berarti fiil nahi, artinya untuk menunjukkan larangan. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong, jangan kamu tolong. Unsur, tolonglah olehmu. Dan kalimat selanjutnya adalah masih sama dengan fi'il mudhari. Kemudian suruh menjadi tansuru, karena dalam pembahasan tasrif lugawi, untuk merubah dhamir menjadi anta masukkan kepada taf'ulu. Kemudian maf'alun mif'alun. Maf'alun di sini karena isim zaman dan isim makan itu sama maknanya. Isim makan berarti kata yang menunjukkan tempat isim makan, dan isim zaman kata yang menunjukkan waktu. Jadi ketika ada sebuah kata dalam bahasa Arab atau lafaz dalam bahasa Arab, dia mengikuti wazan maf'alun, maka maknanya adalah isim makan atau isim zaman, menunjukkan bahwa itu adalah sedang mengatakan tempat atau waktu terjadinya fi'il. Contoh seperti nasoro yansuru dia diikutkan kepada wazan maf'alun. Maf'alun berarti maf'alun di situ isim zaman, dan maf'alun juga itu isim makan. Berarti mansorun maknanya bisa tempat dilakukannya pertolongan atau waktu dilakukannya pertolongan. Mansorun. Kemudian maklamun. Nah, kemudian madrobun. Lanjut, tempat terjadinya pukulan itu. Maklamun, tempat terjadinya pengetahuan, artinya dia mengetahuinya tempatnya di situ. Dan yang terakhir adalah mif'alun. Mif'alun di sini adalah isim alat. Isim alat, karena kata alat dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Arab juga. Artinya alat yang digunakan untuk memukul. Berarti midrobun alat untuk memukul, minsorun alat untuk menolong. Kalau dalam bahasa Arab kita sering banyak lafaz-lafaz, makna-makna kata yang memang diambil dari fiilnya. Contoh karena sayak musuh, menyapu. Untuk mengatakan bahwa alat untuk menyapu itu tinggal diikutkan dengan wazan mif'alun. Berarti mif'alun, walaupun itu wazannya nanti ditambahkan tak di akhir. Karena memang kadang ada perubahan-perubahan seperti itu. Seperti sajada yasjudu, sajadatan. Sajada yasjudu itu sajada berarti telah sujud.
yasjudu akan atau sedang sujud. Sajdatan berarti mananya sujud. Nah, kemudian masjadun. Masjadun, misjadun. Masjadun di situ berarti ketika isim zaman dan isim makan artinya tempat atau waktu bersujud. Makanya kita mengenal bahwa istilah tempat sujud adalah masjid. Walaupun sebenarnya masjid itu kalau mengikuti aturan sorok yang benar, seharusnya bukan masjid, tetapi masjad. Karena itu asalnya dari isim makan, isim yang menunjukkan tempat, maka harusnya masjadun. Tetapi karena di sini sama, artinya sama itu ada karena orang bahasa Arab, orang yang mempunyai bahasanya, itu sudah terbiasa mengucapkan masjid itu dengan masjid, tempat sujud itu, maka tetap menjadi masjadun, misjadun. Jadi dia tidak masjid, tetap saja masjid karena sudah nama seperti itu. Jadi penting di sini kita mengetahui bahwa dalam bahasa Arab ini tidak akan terlepas dari sigot-sigot yang ini, yang kita sering kenal dengan tasrif al-istilahi. Tasrif istilah itu kan perubahan dari fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Berarti keseluruhan kalau kita hitung hanya ada satu fi'il akar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam satu lafaz bahasa Arab itu bisa berubah menjadi 10 lafaz. 10 makna, tergantung kita masukkan wazannya kemana. Di satu akar kata itu bisa menjadi 10 makna. Dan nasoro. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan dulu? Belum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Halaman berapa, Ustaz? Afwan? Di kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Jadi kalau yang tadi itu kan matan bina yang membahas tentang susun lebih lengkapnya itu di kitab yang satunya, Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Ya, di halaman 23. Di situ ada fa'ala yaqulu, ke bawahnya nasoro yansuru dan lain sebagainya. Jadi yang tadi di matan bina itu hanya membahas contoh fa'ala yaqulu, nasoro yansuru. Nah, di sini diberikan contoh yang lebih banyak tentang fi'il-fi'il yang masuk ke wajan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Jadi inti dari pembahasan kita kali ini adalah kita mengetahui bahwa perubahan tasrif istilah itu hanya ada 10. Mulai dari fi'ilnya, fi'il madhi, mudhari, amr, nahi. Fi'ilnya ada 4, sisanya adalah isim. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Jadi ada yang bertanya? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke pembahasan yang di kitab masih di kitab ini. Kita langsung ke halaman paling bawah, masih kitab yang tadi, kitab yang awal matan ini, yang paling bawah.
di halaman 26. Kalau di kitab ini berarti halaman 25. Jangan dilihat di kitab Matan Bina, kitab yang pertama tadi, di halaman 25. Sudah dibuka halaman 25. Ustaz, apa ini yang menghalangi ini yang share screen ini yang kuning-kuning ada Gimana? Diulangi. yang mungkin muncul di layar Ustaz, Di layar. yang menutupi ininya apanya penjelasannya. Muncul di layar. Penjelasan yang tadi, yang dari isim, dari fi'il, fa'il. Baik, aksamul fi'li samanya. Aksamul fi'li atamanya. Jadi di sini menjelaskan, tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam fi'il ini tidak akan terlepas dari salah satu di antara yang 8. Langsung cuma aksamul fi'li atamanya, pembagian fi'il yang ada 8. Ini ditinjau dari huruf-hurufnya. Kalau tadi kan ditinjau dari harokatnya dan penambahan atau pengurangan hurufnya. Tapi di sini ketika kita menemukan sebuah fi'il yang huruf asalnya contoh seperti nasoro. Nasoro di sini termasuknya kemana di antara yang 8 ini? Ini contoh cuma ini, summa lam. Kemudian ketahuilah annal fi'la al-munhasir fi hadhihi al-abwab. Cuma sulatiyun, mujarradun. Jadi ada yang salim, ada yang ghair salim. Jadi salim di sini kalau kita artikan secara hatinya maknanya yang selamat. Artinya huruf yang selamat di sini huruf yang benar-benar asli. Huruf asli nasoro. Dia tidak mengandung huruf hamzah, tidak mengandung huruf ilat yang tidak mengandung at-tadjif. At-tadjif itu mudhaf ketika ada huruf sama dalam satu lafaz, maka itu disebut dengan salim. Contoh di sini nahu karuma, seperti lafaz karuma. Imma sulasiyun mujarradun ghairu salimin nahu wa ada. Kemudian contoh yang ke bawah dahroja waswasa jalan. Nah, langsung ke bawah. Untuk lebih mudahnya kita langsung bedakan antara fi'il salim dan ghair salim. Untuk halaman 28, halaman bawahnya. Di bawah pembagiannya ada fi'il salim, terus
terus ke bawah. Bawah terus sulasi mujarrad gair salim yang ada rubai mujarrad nah udah roja. Jadi di sini kan nanti ada istilah, ada sulasi, ada rubai. Sulasi berarti yang akar katanya, asal katanya hanya 3 huruf. Contoh seperti wa'ada, nasoro, zahaba, kalimah, dan lain sebagainya. Kemudian ada rubai. Rubai yang asal katanya adalah 4 huruf. Nahu, dahroja. Nah di sini zalzala waswasa itu masih rubai. Kemudian ada rubai majid gair salim. Gair salim dan salim belum dibahas, tapi yang sudah dibahas antara sulasi dan rubai. Itu yang asal akar katanya adalah 3 huruf. Rubai asal katanya 4 huruf. Kemudian ada mujarrad. Mujarrad itu berarti dia tidak memiliki tambahan huruf. Hanya mujarrad itu yang tadi contoh seperti nasar yang suruh, ribu, alimah kamu, dia tidak mempunyai tambahan huruf. Berbeda dengan sulasi mazid. Dia sulasi, asal katanya adalah 3. Tapi mazid artinya mempunyai tambahan. Mazid fi. Nahu akroma. Contohnya seperti akroma. Akroma itu asal katanya adalah haruma. Haruma itu maknanya mulia. Dimasukkan ke wazan af'ala yukrimu, maka ditambah huruf alif di awalnya menjadi akroma yukrimu, maka berubah juga maknanya yang tadinya haruma fi'il lazim. Ingat fi'il lazim berarti kata kerja yang tidak membutuhkan muta'an, kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Ini karuma maknanya mulia. Contoh karuma Muhammadun. Karuma telah mulia. Muhammadun Muhammad. Dan di sini ketika dipindahkan kepada wazan akroma yukrimu, jadi akroma memuliakan Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Jadi ketika sudah akroma dia berubah menjadi muta'an. Kemudian sulasi mazid fi gair salim. Nah di sini salim gair salim ini salim ketika dia tidak mempunyai dalam fiilnya itu tidak mempunyai huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, ya. Alif, waw, dan ya. Jadi huruf ilat. Itu disebut dengan salim dan gair salim. Nah, dilihat lagi ke bawah. Dilihat kalau kita lihat ke bawahnya itu ada pembahasan tentang kulla fi'lin sahihun imam mu'talun. Nah, sahih itu adalah kata kerja yang tidak mempunyai huruf ilat. Kemudian dia tidak mengandung hamzah dan tidak mengandung tad'if. Tad'if itu berarti ada huruf yang sama. Contoh madda. Asalnya madada, di situ ada tasjid madda. Itu tad'if. Dia ada mu'tal yang punya huruf ilat. Mu'tal pun terbagi. Di situ ada ajwaf, nafis, lafif, dan lain sebagainya. Jadi dalam tasrif istilah ini perlu kita bisa membedakan. Jadi pertama hafalkan dulu wazan-wazannya. Contoh seperti tadi nasr yang sudah awal ayat dulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun dan ta'awun kullu taqul maf'ulun. Setelah kita menghafalkan wazannya, kemudian kita berikan mauzun, contoh-contoh lafaz yang masuk. Jadi nasorian suruh dan disebutkan terus. Nah, setelah itu kita membedakan antara ini nasoro ini fi'il madi, berarti fungsinya menunjukkan yang lafaz mudhari, yang akan dan sedang dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apakah ada yang bertanya dulu sebelum saya tutup?
Kayaknya sudah jelas Ustaz. Ya. Sebenarnya sudah jelas. Saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya mau minta maaf juga karena memang saya di sini belum menyiapkan materi, jadi belum bisa membahas secara optimal dan secara efisien. Baru tadi Isya saya diajak teman saya ke depan untuk membantu berbicara di sini. Jadi apabila ada yang tanyakan mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, udah selesai ya, teman-teman? Udah Ustaz. Oh iya, Udah selesai. Afwan. Ini tadi emang kurang jelas ya suaranya ya. Ya baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali untuk sama-sama belajar dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin Ustaz, amin. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.